Nah, di sini mungkin ada suatu definisi tentang cinta ya. Kalau kita lihat, karena dia harus menyerahkan kepalanya untuk mendapatkan si cewek itu kan. Nur, apa kabar Mas Nur? Alhamdulillah. Nah, kali ini dari Room Institute akan membahas terkait film Danny Boy, Mas Nur ya. Iya. Sebuah film pendek yang ngehit di beberapa saat terakhir ini ya. Jadi film Danny Boy ini dibuat oleh siapa Mas Nur ya? Jadi ini produsernya salah satu, saya lupa namanya, tetapi ini film Danny Boy ini sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir ya, jadi bukan baru-baru sebenarnya, tetapi dia banyak memenangkan festival film-film pendek, penghargaan. Nah, menariknya teman-teman, Danny Boy ini nanti bagi teman-teman yang belum melihat, kita akan share linknya di bawah komentar ya. Di kolom komentar nanti teman-teman bisa lihat dengan 10 menit ya Mas Nur. Iya. Jadi di film ini digambarkan sebuah masyarakat di suatu kota gitu, city community yang dia orang-orangnya nggak ada kepalanya Mas Nur. Hanya si Denny aja yang dia punya kepala, semua yang lain nggak punya kepala. Nggak punya kepala. Dia ingin menggambarkan apa ya si sutradara ini? Pertama, saya lihat, menurut saya pribadi ya, jadi tidak ada pernah yang saya lihat film pendek sebaik film Danny Boy dalam mengilustrasikan suatu fenomena. Jadi ini kan film pendek 10 menit. Nah, film pendek itu setiap detiknya itu punya makna. Ini beda mungkin kalau kita lihat film-film dengan durasi yang sangat panjang ya. Dia menyuguhkan hampir seluruh makna, tapi ini kita harus menangkap makna-makna simbolik yang ada di Danny Boy. Nah, ini menarik nih ketika Mas Nur bilang bahwa tidak ada film yang sebaik ini. Nah, iya. Ukurannya sangat subjektif. Iya. Apa mengatakan bahwa ini paling baik gitu menurut Mas Nur? Paling baik dalam pertama animasi film pendek ya. Jadi dia secara visual, dia menurut saya melihatnya dari makna ya, karena saya kan bukan ahli film yang bisa melihat seluruh secara utuh film ya. Jadi saya hanya menangkap secara makna gitu. Di antara film pendek animasi yang saya lihat, film Danny Boy ini adalah film Danny Boy yang berhasil menyuguhkan tentang problem masyarakat modern kekinian. Ini menarik ini. Problem masyarakat modern yang digambarkan di sana adalah dia menanggalkan kepalanya nih. Nah, apakah ini bisa dibilang Danny Boy itu mengkritik masyarakat modern yang seolah menjalani kehidupan sebagai rutinitas aja tanpa ada proses thinking di sana? Kalau Descartes dulu bilang, saya berpikir maka saya ada. Nah, ini seolah keberpikiran tuh jadi nggak ada di sini. Apakah bisa dibilang begitu? Iya, jadi kalau kita lihat film Danny Boy ini, short movie film Danny Boy, dia masyarakat tanpa kepala. Ini sebuah simbol di mana hampir seluruh persepsi yang kita gunakan di kepala, di situ kan ada pendengaran, penglihatan, kemudian pengucapan, itu tidak berfungsi. Salah satunya kalau kita lihat dalam film Danny Boy ini, yang berfungsi adalah semuanya dengan rasa dan raba. Coba lihat, teman-teman perhatikan ya, dalam film Danny Boy, semuanya dengan meraba, kemudian dari meraba dia merasakan. Artinya semua disuguhkan dengan dalam menilai sesuatu ya, menilai dengan meraba-raba, mengira-ngira, menyangka, tanpa ada proses berpikir. Karena kepala sudah ditanggalkan. Jadi ini disebut dengan masyarakat tanpa kepala. Jadi masyarakat tanpa kepala, masyarakat tanpa berpikir, masyarakat tanpa mendengar, dan masyarakat tanpa berbicara. Nah, ini menarik nih. Karena sebenarnya keberpikiran ini kan satu ciri khas manusia ya. Artinya iya, betul. Mungkin ketika Mas Nur bilang bahwa masyarakat yang dikritik oleh film ini dia tidak berpikir, sebenarnya menurut ukuran mereka sendiri mereka berpikir. Cuma definisi berpikir ini yang mungkin perlu dipertegas ya. Artinya saya teringat dengan kamu misalnya, kamu dia bilang ada bunuh diri eksistensial itu. Jadi ketika Tuhan memberikan kita kebebasan, itu yang saya tangkap dari film ini adalah seringkali kita menanggalkan kebebasan itu. Kita menyerahkan kepada lingkungan untuk menentukan bahwa hidup ini didefinisikan bukan oleh kita sendiri tapi oleh lingkungan gitu. Iya. Nah, ini apakah bisa seperti itu atau gimana? Kalau kita lihat di film ini ada satu sosok yang punya kepala kan. Nah, si Denny.
Jadi di antara masyarakat tanpa kepala ini adalah ada satu sosok manusia, si Denny, yang satu-satunya yang menggunakan kepala gitu. Nah, akhirnya dia merasa terasing kan? Terasing dalam keterasingan itu kemudian dia jatuh cinta sama seorang perempuan yang tanpa kepala seperti itu. Nah, dari keterasingan inilah kemudian di situ ada nalar kan? Dia berpikir itu kalau kita lihat ternyata si Denny ini sudah lama mempersiapkan kapan dia memenggal kepalanya. Jadi kalau teman-teman lihat dalam film ini, dia sengaja ini ya, yang dibungkus ya, tempat untuk memenggal kepala itu, dia sudah lama mempersiapkan, tapi dia mencari alasan. Kapan sih harus memenggal kepala saya dan mengikuti yang lain. Jadi saya tertarik dengan tadi ungkapan bahwa kebanyakan kita larut dari persepsi orang lain. Karena ini adalah masyarakat tanpa kepala, akhirnya Denny berpikir, apakah saya harus mengikuti masyarakat gitu? Atau saya tetap dengan nalar saya gitu. Nah, masalahnya di film ini adalah si Denny memenggal kepalanya. Artinya kalau saya sendiri melihat bahwa Denny menyerah juga. Artinya yang menang bukan keberpikiran di film ini. Jadi ketika Denny dengan kepala itu dia frustasi juga karena dia ditinggal oleh cewek yang tanpa kepala. Dan ketika dia memegang kepalanya, si cewek bisa menerima nih Mas. Iya. Berarti kan keberpikiran salah di sini atau gimana? Nah, di sini mungkin ada suatu definisi tentang cinta ya. Kalau kita lihat, karena dia harus menyerahkan kepalanya untuk mendapatkan si cewek itu kan. Karena kalau selama dia berkepala, selama dia bernalar, maka dia akan ditolak oleh si cewek itu. Nah, ini suatu gambaran bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang menerima begitu saja tentang apa yang disebut dengan apa yang orang-orang kategorikan sebagai baik dan benar. Ini kan Denny mencoba untuk bergejolak dalam dirinya, mana baik dan benar. Dan menurut dia baik itu adalah ketika saya benar-benar seperti masyarakat. Dia belum mampu untuk masuk yang benar-benar yang disebut kalau dalam definisi tertentu tentang kegilaan ya. Kegilaan itu adalah orang-orang yang berusaha untuk keluar dari definisi masyarakat. Dia berjalan dengan nalarnya sendiri, berpikir dengan nalarnya sendiri. Meskipun misalnya orang lain mengatakan A, tapi dia berani untuk mengatakan B. Nah, si Denny ini terjerat bukan soal nalar sebenarnya, tapi soal cinta, Mas. Nah, di sini ini ya, kita mungkin berbeda sudut pandang. Jadi kalau kita melihat Denny Boy ini seolah-olah bahwa jatuh cinta atau menjalin hubungan itu udah tanpa logika ya. Jadi Denny harus memenggal kepalanya, itu sebelumnya dia hidup dengan kepala dan akhirnya untuk mendapatkan si cewek itu dia harus memenggal kepalanya ya. Nah ini saya melihatnya justru bahwa ini kemenangan ketidakberpikiran Mas. Karena pada akhirnya kemenangan tanpa nalar. Akhirnya Denny juga tidak berani untuk menjadi dirinya ya. Terlepas itu atas nama cinta atau apapun, keberpikiran di sini akhirnya kalah oleh sosok perempuan gitu. Dan ini kan yang dialami masyarakat kita gitu. Iya kan? Maksud saya cinta akal dipenggal. Maksud saya bahwa sangat sulit untuk kita tidak seperti masyarakat. Ya poinnya kan? Mungkin di sini. Gitu. Sangat sulit untuk kita membuat definisi sendiri, bekerja sendiri, kemudian bernalar sendiri, kecuali kita melakukan satu bentuk kegilaan ya. Yang dengan kegilaan itu saya mencoba apapun hasilnya saya mencoba untuk bertarung. Tapi kan sekarang ini kan tapi bertarung akhirnya bunuh diri juga atau gimana? Nah, ini yang dimaksud bahwa dalam film ini menyuguhkan bahwa sekarang ini sangat sulit untuk kita tidak seperti orang-orang. Iya, makanya ada buku baru bagus ya. Sudah lama ditulis oleh judulnya The Others. The Others ini filsafat eksistensialis, kalau tidak salah Muhammad Hatta nulisnya, saya lupa. Itu buku cukup lama menjelaskan tentang The Others. Sebenarnya apa sih definisi dari yang disebut dengan orang lain ini, seperti itu. Jadi film Denny Boy adalah film yang kalau kita lihat kan dia diproduksi di Barat ya, diproduksi di Barat dan kalau kita lihat endingnya kan kita lihat ada menara gedung kembar yang terjadi 9/11 di Amerika kan, di situ endingnya kan seperti itu.
bahwa itu adalah simbol masyarakat tanpa nalar yang mencoba untuk, kalau hampir seluruh suguhan dalam film ini adalah semuanya terbalik. Coba lihat waktu nonton bioskop terbalik, ya kan? Terbalik karena tanpa nalar. Jadi ada logika-logika terbalik yang justru itu menjadi common dalam masyarakat. Dia menjadi umum. Logika terbalik ini menjadi umum. Jadi menjadi sesuatu yang benar itu adalah sangat sulit ya. Sangat sulit. Dia akan seperti Denny yang benar-benar terasing dari masyarakat. Bagian kepalanya juga ya. Iya, itu yang saya maksud, bahwa tidak mudah untuk kita tidak seperti orang lain. The others. Ya. Tidak mudah untuk seperti orang lain. Padahal kalau kita misalnya lihat barat kayak Sartre misalnya, misalnya Paul Sartre, orang lain ini neraka gitu. Jadi ajaran otentisitas yang dibawa Nietzsche ataupun Sartre, kamu itu dalam film ini seolah tidak mendapatkan tempat kalau saya melihat ya. Ini yang menang absurditas gitu. Karena ya sutradara ternyata memilih untuk mengalahkan nalar itu dengan Denny memenggal kepalanya, walaupun atas nama cinta semua logis untuk dikorbankan ya, tapi berpikiran di film ini ternyata kalah ya. Atau itu suatu ungkapan yang jujur. Ungkapan yang jujur sih. Yang jujur terhadap masyarakat ya, masyarakat bawah sekarang ini semua masyarakat tanpa kepala gitu. Hampir sulit untuk kita membuat satu kaidah-kaidah, koridor-koridor yang kita sepakati yang positif itu berjalan dengan bagus gitu, harmoni. Dalam masyarakat kita menginginkan harmoni, tapi kalau kita lihat memang faktanya, kalau kita lihat apalagi dengan masyarakat digital sekarang ini kan, itu masyarakat yang hampir semua kita dengan produk digital ini kita melampiaskan yang disebut dengan kebebasan. Ketika buku Matinya Kepakaran itu keluar, sebenarnya itu suatu deklarasi bahwa semua orang sekarang ini pakar. Semua jadi pakar. Ya? Jadi pakar. Jadi kita bisa mengomentari apapun. Itu kan satu bentuk masyarakat dengan meraba. Kita tidak tahu sebenarnya apa hakikat itu, kebenaran itu apa sih? Kita tidak tahu apa sebenarnya kebenaran, tapi semuanya dengan meraba-meraba. Dan meraba-raba itu kita sebut dengan kepakaran. Seorang profesor bisa disalahkan oleh orang yang nggak tahu pendidikannya. Nggak tahu apa gitu kan? Itu kan masyarakat tanpa kepala. Makanya masyarakat sekarang ini, kalau kita lihat dalam film Denny Boy ini, masyarakat tanpa kepala adalah kita merayakan kematian. Makanya coba lihat ya, isu-isu sekarang itu tentang merayakan kematian. The end of ideology, kan? Matinya ideologi. The end of history. The end of history, matinya sejarah. The end of philosophy, matinya filsafat, kan? Kemudian matinya kepakaran, kan? Jadi kita sekarang ini merayakan kematian, Mas. Karena satu-satunya yang kita miliki, nalar, itu kita penggal dalam film ini. Yang menariknya di film ini memenggal kepalanya demi seorang perempuan ya. Iya. Apakah ini bisa dikatakan bahwa memang pada hakikatnya cinta itu dibutuhkan ya dalam sebuah kehidupan atau seimbang? Nah, menarik pertanyaannya karena Denny, kalau kita yang saya maksud tadi, dia kan menyiapkan dengan sangat lama kapan dia harus memenggal kepalanya. Dan satu-satunya yang membuat dia harus memenggal adalah cinta gitu, Mas. Jadi benar yang sampean jelaskan tadi bahwa ada masa di mana rasa itu lebih dominan daripada nalar, Mas. Yaitu ketika cinta. Karena memang makanya saya selalu mengatakan bahwa saya tidak sepakat dengan istilah bucin. Kenapa? Karena cinta itu memang bucin. Kalau bukan bucin ya itu bukan cinta, kayak gitu. Kalau belum gila bukan cinta. Bukan cinta. Itu masih suka, masih senang, tapi benar-benar cinta. Karena cinta itu hadir ketika dia merenggut segala apa yang kita miliki, Mas. Kalau belum, Denny mencontohkan. Nah, jadi mencontohkan itu. Dia harus menyerahkan semuanya demi kekasih. Nah, menariknya di bagian akhir film ini adalah digambarkan ilustrasi senja ya. Iya, senja. Suatu senja yang cukup romantis gitu, yang Denny berjalan beriringan dengan si cewek ini ya, yang tanpa kepala. Ini ada pesan nggak ya kira-kira yang disampaikan? Nah, kalau tidak salah ya, saya bukan ahli film, tapi biasanya simbol film itu ketika
dia mengakhiri dengan matahari terbenam, itu adalah simbol dari kematian. Serem banget. Iya, makanya itu tadi, film ini adalah merayakan masyarakat yang, ya mari kita sama-sama merayakan kematian. Kalau saya justru mikirnya bahwa senja, itu kan senja ya? Senja itu bawa pesan bahwa ada sesuatu akhir yang indah gitu. Nah, sementara ya. Biasanya terbit, Mas. Dalam simbol ya, simbol film itu biasanya matahari terbit. Kan ada matahari terbit, matahari terbenam. Nah, dalam perfilman, saya tidak tahu, saya bukan ahli, matahari terbenam itu simbol dari kematian. Gitu. Luar biasa nih Mas Nur, terima kasih untuk sharingnya. Sama-sama. Dan saya ingin mengakhiri dengan kata-kata Rumi ya, itu. Dan sangat relate, sangat relevan dengan film ini. Rumi, di negeri cinta akal dipenggal. Dan ini dilakukan oleh Denny ketika dia memenggal kepalanya sendiri untuk cinta kepada yang perempuan ya, karena perempuannya tidak bisa menerima karena Denny masih pakai kepala. Jadi mungkin di antara kita juga pernah mengalaminya, menggal lawan kita cintai. Jadi bucin ya Mas. Itu memang sifat cinta. Sifat cinta. Demikian, terima kasih kami dari Rumi Institute. Sampai ketemu di pembahasan yang lain Mas Nur ya. Terima kasih Mas Nur. Sama-sama.